diri ini sangat penting. Jadi misalnya contohnya waktu kami memulai mengorganisir PEKA, dulu kan PEKA ini adalah sebagian besarnya adalah janda. Dan ketika janda biasanya ada stigma yang melekat. Ketika diperkenalkan narasi janda adalah perempuan kepala keluarga, itu langsung berubah. Ada seorang ibu ya, saya tidak sebut karena ada seorang ibu yang dia sulit sekali untuk mengatakan bahwa dia itu adalah janda ketika berkenalan karena berat gitu stigmanya. Tapi kemudian ketika telah melalui proses menggambar sungai kehidupan, dia memahami bahwa janda itu adalah perempuan kepala keluarga dan dia kemudian mendeklarasikan dirinya kepada teman-temannya, saya si A dan saya adalah perempuan kepala keluarga. Itu auranya langsung berubah, kemudian juga semangatnya langsung berubah dan kebanggaan yang sangat besar gitu langsung terpancar dari dirinya bahwa janda itu bukan lagi perempuan yang menderita, perempuan tidak berguna, perempuan yang pantas untuk ditinggalkan, tapi dia adalah seorang perempuan kepala keluarga yang punya kedudukan peran yang sangat penting dan sangat mulia. Sesi ini ada tantangannya karena di budaya kita orang itu tidak terbiasa untuk menyampaikan, mengatakan siapa dirinya, kapasitasnya apa, kemampuannya apa. Ada budaya yang akan menyebut orang sebagai sombong gitu jika mengatakan oh saya tuh ini loh, saya bisa ini. Nah justru itu di dalam proses pendidikan di Akademi Paradikta kita membiasakan perempuan khususnya untuk mengatakan siapa dirinya berdasarkan realita yang terjadi. Jadi dia tidak perlu mengada-ada gitu ya, tapi dia berdasarkan apa yang memang bersama dengan temannya ketika menggambar sungai kehidupan itu ditemukan. Misalnya dalam perjalanan dia menggambar sungai kehidupan, dia bersama temannya ketika menceritakan itu menemukan bahwa sebetulnya saya tuh orang yang sabar ya. Karena segitu beratnya dia bisa mengatasi, bisa menghadapinya gitu, tanpa harus membuat dirinya menjadi sangat menderita gitu. Atau ternyata dia bisa ya karena dia punya keterampilan ekonomi gitu ya. Sesuatu yang selama ini dia anggap biasa saja, misalnya berdagang, ternyata dia tuh jago banget gitu. Dia yang kita bisa katakan sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang selama ini dia merasa ya itu bagian dari perjuangan dia untuk survive gitu dalam kondisi yang sulit. Nah ini adalah proses belajar tadi, belajar melalui pengalaman hidupnya. Jadi yang disampaikan itu bukan kesombongan tapi adalah pengalamannya. Dan bagaimana dia menyampaikannya itu juga menjadi hal yang sangat penting di dalam proses pendidikan di Akademi Paradikta Indonesia. Ini ketika orang mampu menyampaikan siapa dirinya dan apa yang dia miliki berdasarkan pengalaman hidupnya, maka itu akan mengubah dunianya menjadi orang yang sangat percaya pada dirinya. Karena itu di dalam pendidikan pembelajaran perempuan khususnya kita mengatakan bahwa pengalaman hidup perempuan adalah sumber belajar yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau dia mengatakan saya itu orang yang penyabar, siapa yang akan membantah kalau dia kemudian mengatakan itu dengan bukti bahwa selama 10 tahun saya tidak pernah diberi nafkah oleh suami saya, tapi saya mengerjakan, saya menjalani kehidupan saya mengikuti berbagai aturan, berbagai norma yang mengharuskan saya bertahan di dalam kehidupan seperti itu, saya jalani. Artinya dia sabar di dalam menghadapi itu, teruji gitu. Atau misalnya saya bisa loh, saya punya pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan usaha tertentu. Karena itu berdasarkan pengalaman dia. Dulu saya nggak tahu tuh bagaimana mengolah sisa dari panen singkong misalnya. Tapi karena keadaan saya hanya bisa mendapatkan sisa-sisa panen singkong, lalu itu kemudian saya olah menjadi tepung singkong yang kemudian bisa saya jual. Itu kan keterampilan, pemahaman baru, penemuan baru yang harus dia banggakan. Karena
tidak semua orang punya kesempatan tidak tahu. Jadi mendefinisikan diri berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan realita hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting dan satu kebanggaan yang harus dilakukan